Assalamualaikum pemirsa. Kak, banyak yang nanya nih soal air kencing kucing. Air kencing kucing itu sebenarnya najis nggak sih? Kan mengingat kucing itu banyak banget hewan yang berkeliaran di sekitar kita, suka keluar masuk rumah, keluar masuk masjid gitu kan. Nah, terus kalau kita mau sholat tuh kayak gimana? Apakah harus dipel dulu atau kayak gimana? Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, istanzihu minal baul, istanzihu minal baul, fa inna amata azabil qabri minhu. Kata Nabi itu, kalian itu bersucilah gitu, hindarilah, kuatirlah, berjaga-jagalah gitu dari apa? Dari kencing, karena banyak sekali dari azab kubur ya yang dirasakan oleh para mayit-mayit di dalamnya itu ya karena mereka itu menyepelekan air kencing gitu kan. Jadi jabuknya nggak bersih apa segala macam. Jadi keumuman hadis di dalam hadis yang tadi ini menyatakan bahwa air kencing itu najis gitu, dan banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan tentang kenajisannya air kencing itu banyak sekali, dan tidak ada pengecualian atas kencingnya si kucing. Nggak ada gitu pengecualian air kencingnya kucing itu nggak najis tuh, nggak ada. Tapi kalau misalnya su'rul qit, nah itu nggak najis. Su'rul qit itu adalah bekas air ludahnya si kucing tadi. Jadi kalau misalnya kucingnya jelas-jelas pipis di situ, ya kita wajib untuk mensucikannya dengan air sampai hilang bendanya ya, sampai hilang air kencingnya, hilang baunya, hilang warnanya gitu, semuanya sampai hilang semuanya. Tapi kalau pertanyaannya, misalnya ada kucing keluar masuk, misalnya nginjek sejadah kita, wajib kita cuci atau tidak? Ya belum tentu, karena kan belum tentu kucing itu habis nginjek pipis, belum tentu si kucing ini pipis di situ. Terus bagaimana dong biar kita tahu apakah karpet yang diinjek oleh kucing yang tadi keluar masuk ini najis atau tidak? Ya kita cek, ya kan, karpetnya itu ada najisnya nggak? Kalau misalnya enggak, ya udah, cuman ada bekas injekan kucingnya doang, bekas injekan kucing, badannya kucing kan tidak najis. Tanah itu nggak najis, ya kan? Kalaupun itu ada bekas tanah di situ nyaplak gitu kan kakinya kucing, tanah nggak najis, badannya kucing nggak najis, Nggak pesing juga gitu. nah dicium nggak pesing juga, ya kan? Tidak berwarna kekuning-kuningan atau apa gitu. Jadi tidak ada indikasi kenajisan. Lalu apa yang harus kita sucikan? Najis itu harus jelas gitu. Ada bendanya tidak, ada sifat-sifatnya tidak. Sifat-sifatnya itu warnanya, baunya, rasanya. Dibawain, dilihatin warnanya, kalau perlu dijilatin. Oh enggak, kalau saya mah. Berarti intinya air kencing kucing itu tetap najis, tapi badannya atau bulunya tidak najis ya. Yang najis, hewan yang najis ketika dia masih hidup itu ya anjing sama babi. Dalam madhab Syafi'i anjing sama babi. Dalam madhab yang lain air liur anjing itu yang najis mughalladhah, ya kan. Tapi kalau misalnya anggota tubuh yang lain dari satu hewan dalam madhab Syafi'i, walaupun bulunya tidak hanya air liurnya tapi keringetnya apa segala macam dari anjing dan babi, dalam madhab Syafi'i itu semuanya najis. Tapi kalau kucing badannya nggak najis selagi dia masih hidup, kecuali kalau dia menjadi bangkai gitu. Tapi masih hidup lewat-lewat ya nggak najis, kecuali kalau dia membawa najis atau dia mengeluarkan najis. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda bahwa dia membawa najis dari luar, tidak ada juga tanda-tanda bahwa dia habis mengeluarkan najis yaitu pipis atau pup gitu, maka tidak ada kewajiban buat kita untuk menyucikan gitu. Menyucikan apa? Nggak ada yang najis kok. Maka disinilah bedakan antara kotor dan najis gitu. Najis belum tentu kotor, kotor belum tentu najis. Nah, kotor mungkin karena si kucing ini habis dari luar, ya kan, ada bekas tanah dan lumpur, itu kotor, tapi belum tentu najis kalau tidak memenuhi sifat-sifatnya najis, ya kan, tidak berupa pup, tidak berupa pipis, tidak pesing dan lain sebagainya. Jadi aman-aman aja. Kalau mau dibersihkan silakan, tapi kalau menyangka bekas tempat tidurnya kucing itu najis, ya itu berlebihan sih.